Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, jumpa kembali dengan kami di acara Tarjih Menjawab bersama saya Muhammad Zikron. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, kali ini kita akan membahas satu tuntunan zikir dan doa. Telah hadir bersama kami, bersama kita semuanya, Ustadz Ghafar Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Fakultas Agama Islam, dan juga sebagai ketua divisi kaderisasi dan organisasi di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, kali ini kita akan banyak membahas kaitannya dengan zikir dan doa menurut tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mungkin sebelum kita akan berdiskusi jauh, mungkin ada sekedar atau sedikit pendahuluan dari Ustadz kaitannya dengan doa dan zikir tuntunan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukurillah haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa sekalian rahimakumullah, doa dan zikir adalah dua kalimat yang sering kita dengar, dan seringkali juga kita masyarakat menyamakan antara doa dan zikir. Zikir itu ya doa, doa itu ya zikir. Tetapi sebenarnya di antara keduanya memiliki akar yang berbeda. Az-zikru dari kata zakaro yazkuru zikron, yang punya makna mengingat. Mengingat ini punya makna yang luas. Bahkan dalam surat Ali Imran kita hafal, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi mengingat Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Dalam kondisi apapun kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat itu juga dalam hati, dalam pikiran, bahkan dalam perbuatan. Kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup kita ini tidak boleh lepas dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara doa itu dari kata da'a yada'u, dakwatan atau doaan. Da'a yada'u, dakwah, doa punya makna menyeru, mengajak, bahkan kita sudah memasukkan dalam bahasa Indonesia yaitu doa. Doa itu ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita inginkan, itu namanya doa. Nah, dalam hal ini Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa doa adalah bagian dari ibadah. Doa wal ibadah. Doa itu termasuk ibadah karena hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian doa dan zikir. Tapi ingat para pemirsa sekalian bahwa hidup kita tidak mungkin hanya ditentukan oleh doa dan zikir. Ada satu lagi yang tidak bisa dipisahkan, yaitu ikhtiar dan usaha. Maka ketika kita menghadapi hidup ini hanya dengan doa saja itu tidak cukup. Pernah Umar bin Khattab menegur seseorang yang ada di masjid ketika berdoa mulai pagi sampai sore. Pagi Umar melihat di masjid, siang masih di masjid, sore masih ada. Ditanya, apa yang kau lakukan di sini? Saya minta kepada Allah. Minta apa? Minta rizki. Maka Umar mengatakan, innas sama la tumtirus dahab walal fiddah. Langit tidak akan menurunkan emas dan perak. Kalau minta kepada Allah rizki, selain doa maka pergi sana untuk berusaha. Itulah hakikat dari doa dan zikir yang sangat dianjurkan di dalam Islam, tetapi kita tetap harus berusaha dengan sekeras. Jadi sifatnya atau tadi pengertian dari doa dan zikir, kalau boleh saya agak memahami dari apa yang dijelaskan sampaikan Ustadz tadi, bahwa doa sifatnya bisa lebih ke hal yang sifatnya ta'abudi atau memang itu bentuk ibadah. Tapi kalau zikir mungkin agak luas karena manusia bisa berzikir itu mengingat Allah itu kapan saja, begitu Ustaz ya. Bisa seperti itu. Dalam pengertian yang berbeda. Ya. Tetapi dalam pengertian yang sama memang
zikir itu termasuk bagian dari doa. Dan doa itu memang kita juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal memang waktu-waktu yang nanti akan waktu yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Nah, kaitannya dengan Ustaz, ketika kita berdoa dan berzikir, nah ini keutamaan dan manfaat dari kita berzikir dan berdoa itu apa begitu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Orang ketika berusaha pagi dia pergi bekerja, pulang sore, rutinitas begitu saja yang terjadi. Maka dia jelas akan mengharapkan rezeki itu akan mengalir kepadanya, dan dia akan terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tetapi di dalam hidup ini apa yang diinginkan orang bisa jadi tidak tercapai, atau ada halangan dan rintangan yang mungkin dia hadapi. Lagi pula di dalam hidup ini kita tidak bisa memastikan apa yang ingin kita dapatkan pasti akan tercapai. Karena itulah maka doa kepada Allah, zikir kepada Allah itu bisa menjadi salah satu cara bagaimana kita menenangkan diri kita dari setiap apa yang sudah kita lakukan. Maka orang yang berusaha keras, ikhtiar, bekerja, melakukan apapun di dalam hidup ini dengan semata-mata menyandarkan akal dan pekerjaannya, maka dia akan berbeda dengan orang yang selain bekerja, ikhtiar, tapi juga dia punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir dan doa. Orang yang pertama itu akan gampang frustasi, gampang untuk sakit hati, kemudian juga mungkin pesimis ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi jenis yang kedua, orang yang mengimbangi usahanya dengan doa dan zikir, maka orang seperti ini akan merasakan ketenangan. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan bersyukur kepada Allah, dan ketika dia tidak mendapatkannya, dia akan bersabar. Kenapa? Karena dia yakin semuanya itu dari Allah dan pasti akan ada Allah akan memberikan yang terbaik. Di balik semua yang Allah berikan ada hikmah yang dia dapatkan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik Ustaz kaitannya dengan doa tadi. Karena saya tadi sampaikan doa itu ibadah. Tapi juga ada yang mengatakan dalam definisi as-sholatu hiya doa. Ya. Jadi sholat itu adalah doa. Kemudian ada yang salah menafsirkan, berarti cukup berdoa saja dia sudah sholat. Ya. Atau ini penafsiran yang salah saya kira, tapi mungkin bagaimana ini penjelasannya? Ya. As-sholat itu dari kata sholla yusolli sholatan. Secara etimologi sholat itu adalah doa memang. Dan memang dalam sholat kita itu isinya doa. Mulai dari takbir, setelah takbir itu kita sudah Allahumma ba'id doa. Sampai kepada tahiyat itu juga isinya yang terakhir adalah doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, seterusnya itu adalah doa. Karena itu sholat memang isinya doa. Maka sholat secara bahasa memang itu doa. Ada yang salah menafsirkan kemudian mengatakan kalau orang sudah berdoa maka sudah sholat. Itu yang memang salah dalam melihat menafsirkan, mengartikan kata sholat. Padahal sholat itu harus juga dilihat secara terminologi, secara istilah, bahwa sholat itu adalah suatu perbuatan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dalam Al-Quran sholat itu sifatnya mujmal, global, contoh-contoh secara real tidak ada. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis secara rinci sebagai bayan. Maka dijelaskan di sana bahwa sholat Nabi itu adalah ketika Nabi sholat itu sahabat menceritakan memulai dari takbir, kemudian membaca Al-Fatihah, lalu ruku, sujud, ada tahiyat dan kemudian salam. Karena itulah maka kemudian ulama mendefinisikan sholat adalah perbuatan yang berisi doa yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah pengertian sholat
dalam arti yang sesungguhnya secara terminologis. Ya. Jadi mungkin bahwa sholat itu adalah doa, tidak berarti bahwa ketika orang sudah berdoa tidak perlu sholat. Begitu juga sebaliknya, ketika sudah sholat itu juga tidak kemudian serta-merta terlepas dari kewajiban kita untuk berdoa di luar sholat. Begitu Ustaz ya? Tepat sekali itu. Pengertian yang pertama, orang yang sudah sholat tidak berarti kemudian dia nggak butuh doa. Atau orang yang doa nggak butuh sholat. Terbalik ini ya. Yang pertama adalah orang yang berdoa tidak butuh sholat misalnya. Tidak bisa karena doa itu mustahabbah, sementara sholat itu adalah wajibah. Sholat yang wajib, maka itu harus terpenuhi. Tidak berarti kemudian yang kedua, orang yang sudah doa, orang yang sudah sholat tidak perlu doa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai sholat dan doa seseorang. Terima kasih pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, luar biasa apa yang kita dapatkan di segmen pertama ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Mam na imię Kasia, przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama kami di program Tarjih Menjawab. Masih bersama kita juga Ustadz Ghaffar Ismail yang kali ini masih membahas kaitannya dengan zikir dan doa sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, tadi kita sudah membahas kaitannya tadi doa dengan salat. Nah, ini penting sekali karena saya kira ini menjadi ritual yang setiap hari kita jalankan dan perlu kita sadari bahwa itu memang hal yang rutin dan kebanyakan di antara kita hanya melakukannya sebagai rutinitas.
Padahal kan seharusnya ini kita hayati dan lain sebagainya. Penjelasan gimana? Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ayat ini bersifat umum, minta dalam pengertian apa dan di mana saja. Bahkan kalau kita minta kepada Allah itu nggak usah kemudian dibatasi dengan kalau engkau mau. Misalnya kita minta, ya Allah berilah saya rumah kalau engkau mau. Kalau itu kan menghina Allah itu. Nah, kalau kita minta pada Allah, ya minta dan kita yakin bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita minta dalam doa, dalam sholat itu kan terbatas. Sementara dalam sholat itu kita doa sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya doa iftitah sudah ada, sampai kepada doa sujud, ruku, bahkan sampai ke tahiyat. Sementara doa-doa yang secara bebas ingin kita panjatkan kapan kepada Allah minta sesuatu, berarti kita panjatkan di luar sholat. Meskipun di dalam sholat boleh saja kita panjatkan tertentu, tapi nggak mungkin kita panjatkan semuanya karena begitu banyak permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya maka kita mengingat Allah selalu dalam kondisi apa saja dalam doa-doa kita. Bahkan Rasul juga mengajarkan pada kita, ternyata dalam semua aktivitas itu Islam mengajarkan doa. Betul. Dan itu tidak kita temukan dalam agama lain manapun. Mau keluar rumah ada doa, masuk rumah ada doa, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, makan, minum. Berarti aktivitas kita mulai bangun tidur sampai mau tidur, bahkan dalam tidur sendiri itu bernilai ibadah. Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa tadi. Jadi luar biasa, dari ajaran Islam ini ternyata kaitannya dengan doa bukan hanya sekedar ritual saja, tapi sesungguhnya itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita dan harus kita hayati. Dan mendasari seluruh aktivitas kita. Orang yang ketika melakukan aktivitas itu secara murni dan sejatinya hanya untuk Allah, maka hidupnya itu bukan hanya tenang, tetapi hidupnya akan senantiasa merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sebuah hadis yang menarik ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Ibnu Abbas. Dia mengatakan, ya gulam, u'allimuka kalimat, wahai gulam, saya ajarkan kepadamu kalimat, mau tidak? Waktu itu kan Ibnu Abbas masih kecil, dia masuk Islam itu. Apa kata Rasulullah waktu itu? Ikhfadillah yakhfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kemudian ikhfadillah tajidhu tujahak. Engkau akan menemukan Allah juga di depanmu. Idasta'anta fasta'id billah. Jika kau minta sesuatu, minta pada Allah. Ada poin terakhir yang menarik. Innal ummata lau ijtama'at ay yadurruka bi syai'in la yadurruka illa ayyaktuballahu illa an kataballahu lak. Illa an kataballahu alaik. Kemudian innal wa in ajma'u ayyan fa'uka la yanfa'uka illa la yanfa'aka illa illa an kataballahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu yang berbahagia, jumpa kembali dengan kami di acara Tarjih Menjawab bersama saya Muhammad Zikron. Pemirsa TVmu yang berbahagia, kali ini kita akan membahas satu tuntunan zikir dan doa. Telah hadir bersama kami, bersama kita semuanya, Ustadz Ghafar Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Fakultas Agama Islam, dan juga sebagai ketua divisi kaderisasi dan organisasi di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, kali ini kita akan banyak membahas kaitannya dengan zikir dan doa menurut tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mungkin sebelum kita akan berdiskusi jauh, mungkin ada sekedar atau sedikit
pendahuluan dari Ustadz kaitannya dengan doa dan zikir tuntunan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukurillah haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa sekalian rahimakumullah, doa dan zikir adalah dua kalimat yang sering kita dengar. Dan seringkali juga kita masyarakat menyamakan antara doa dan zikir. Zikir itu ya doa, doa itu ya zikir. Tetapi sebenarnya di antara keduanya memiliki akar yang berbeda. Az-zikru dari kata zakaro yazkuru zikron, yang punya makna mengingat. Mengingat ini punya makna yang luas. Bahkan dalam surat Ali Imran kita hafal, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi mengingat Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Dalam kondisi apapun kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat itu juga dalam hati, dalam pikiran, bahkan dalam perbuatan. Kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup kita ini tidak boleh lepas dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara doa itu dari kata da'a yada'u, dakwatan atau doaan. Da'a yada'u, dakwah, doa punya makna menyeru, mengajak, bahkan kita sudah memasukkan dalam bahasa Indonesia yaitu doa. Doa itu ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita inginkan, itu namanya doa. Nah, dalam hal ini Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa doa adalah bagian dari ibadah. Doa wal ibadah. Doa itu termasuk ibadah karena hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian doa dan zikir. Tapi ingat para pemirsa sekalian bahwa hidup kita tidak mungkin hanya ditentukan oleh doa dan zikir. Ada satu lagi yang tidak bisa dipisahkan, yaitu ikhtiar dan usaha. Maka ketika kita menghadapi hidup ini hanya dengan doa saja itu tidak cukup. Pernah Umar bin Khattab menegur seseorang yang ada di masjid ketika berdoa mulai pagi sampai sore. Pagi Umar melihat di masjid, siang masih di masjid, sore masih ada. Ditanya, apa yang kau lakukan di sini? Saya minta kepada Allah. Minta apa? Minta rizki. Maka Umar mengatakan, innas sama la tumtirud dhahab walal fiddah. Langit tidak akan menurunkan emas dan perak. Kalau minta kepada Allah rizki, selain doa maka pergi sana untuk berusaha. Itulah hakikat dari doa dan zikir yang sangat dianjurkan di dalam Islam, tetapi kita tetap harus berusaha dengan sekeras. Jadi sifatnya atau tadi pengertian dari doa dan zikir, kalau boleh saya agak memahami dari apa yang dijelaskan sampaikan Ustaz tadi, bahwa doa sifatnya bisa lebih ke hal yang sifatnya ta'abudi atau memang itu bentuk ibadah. Tapi kalau zikir mungkin agak luas karena manusia bisa berzikir itu mengingat Allah itu kapan saja, begitu Ustaz ya. Bisa seperti itu. Dalam pengertian yang berbeda. Ya. Tetapi dalam pengertian yang sama memang zikir itu termasuk bagian dari doa. Dan doa itu memang kita juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal memang waktu-waktu yang nanti akan waktu yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan Ustaz, ketika kita berdoa dan berzikir, nah ini keutamaan dan manfaat dari kita berzikir dan berdoa itu apa begitu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Orang ketika berusaha pagi dia pergi bekerja, pulang sore, rutinitas begitu saja yang terjadi. Maka dia jelas akan mengharapkan rezeki itu akan mengalir kepadanya dan dia akan terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tetapi di dalam hidup ini
apa yang diinginkan orang bisa jadi tidak tercapai, atau ada halangan dan rintangan yang mungkin dia hadapi. Lagi pula di dalam hidup ini kita tidak bisa memastikan apa yang ingin kita dapatkan pasti akan tercapai. Karena itulah maka doa kepada Allah, zikir kepada Allah itu bisa menjadi salah satu cara bagaimana kita menenangkan diri kita dari setiap apa yang sudah kita lakukan. Maka orang yang berusaha keras, ikhtiar, bekerja, melakukan apapun di dalam hidup ini dengan semata-mata menyandarkan akal dan pekerjaannya, maka dia akan berbeda dengan orang yang selain bekerja, ikhtiar, tapi juga dia punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir dan doa. Orang yang pertama itu akan gampang frustasi, gampang untuk sakit hati, kemudian juga mungkin pesimis ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi jenis yang kedua, orang yang mengimbangi usahanya dengan doa dan zikir, maka orang seperti ini akan merasakan ketenangan. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan bersyukur kepada Allah, dan ketika dia tidak mendapatkannya, dia akan bersabar. Kenapa? Karena dia yakin semuanya itu dari Allah dan pasti akan Allah akan memberikan yang terbaik. Di balik semua yang Allah berikan ada hikmah yang dia dapatkan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik Ustadz kaitannya dengan doa tadi. Karena saya tadi sampaikan doa itu ibadah. Tapi juga ada yang mengatakan dalam definisi as-sholatu hiya doa. Ya. Jadi sholat itu adalah doa. Kemudian ada yang salah menafsirkan, berarti cukup berdoa saja dia sudah sholat. Ya. Atau ini penafsiran yang salah saya kira, tapi mungkin bagaimana ini penjelasannya? Ya. As-sholat itu dari kata sholla yusolli sholatan. Secara etimologi sholat itu adalah doa memang. Dan memang dalam sholat kita itu isinya doa. Mulai dari takbir, setelah takbir itu kita sudah Allahumma ba'id doa. Sampai kepada tahiyat itu juga isinya yang terakhir adalah doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, seterusnya itu adalah doa. Karena itu sholat memang isinya doa. Maka sholat secara bahasa memang itu doa. Ada yang salah menafsirkan kemudian mengatakan kalau orang sudah berdoa maka sudah sholat. Itu yang memang salah dalam melihat, menafsirkan, mengartikan kata sholat. Padahal sholat itu harus juga dilihat secara terminologi, secara istilah, bahwa sholat itu adalah suatu perbuatan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dalam Al-Quran sholat itu sifatnya mujmal, global, contoh-contoh secara real tidak ada. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis secara rinci sebagai bayan. Maka dijelaskan di sana bahwa sholat Nabi itu adalah ketika Nabi sholat itu, sahabat menceritakan memulai dari takbir, kemudian membaca Al-Fatihah, lalu ruku, sujud, ada tahiyat, dan kemudian salam. Karena itulah maka kemudian ulama mendefinisikan sholat adalah perbuatan yang berisi doa yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah pengertian sholat dalam arti yang sesungguhnya secara terminologis. Ya. Jadi mungkin bahwa sholat itu adalah doa tidak berarti bahwa ketika orang sudah berdoa tidak perlu sholat. Begitu juga sebaliknya, ketika sudah sholat itu juga tidak kemudian serta-merta terlepas dari kewajiban kita untuk berdoa di luar sholat, begitu Ustaz ya? Tepat sekali itu. Pengertian yang pertama, orang yang sudah sholat tidak berarti kemudian dia nggak butuh doa. Atau orang yang doa nggak butuh sholat. Terbalik ini ya. Yang pertama adalah orang yang berdoa tidak butuh sholat misalnya. Tidak bisa karena doa itu mustahabbah, sementara sholat itu adalah wajibah. Sholat yang wajib, maka itu harus terpenuhi. Tidak berarti kemudian yang kedua, orang yang sudah doa, orang yang sudah sholat tidak perlu doa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai, menghargai sholat dan doa seseorang. Ya.
Terima kasih pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, luar biasa apa yang kita dapatkan di segmen pertama ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama kami di program Tarjih Menjawab. Masih bersama kita juga Ustadz Ghaffar Ismail yang kali ini masih membahas kaitannya dengan zikir dan doa sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, tadi kita sudah membahas kaitannya tadi doa dengan salat. Nah, ini penting sekali karena saya kira ini menjadi ritual yang setiap hari kita jalankan dan perlu kita sadari bahwa itu memang hal yang rutin dan kebanyakan di antara kita hanya melakukannya sebagai rutinitas. Padahal kan seharusnya kita hayati dan lain sebagainya. Penjelasannya gimana? Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Ayat ini bersifat umum, minta dalam pengertian apa dan di mana saja. Bahkan kalau kita minta kepada Allah itu nggak usah kemudian dibatasi dengan kalau engkau mau. Misalnya kita minta, ya Allah berilah saya rumah kalau engkau mau. Kalau itu kan menghina Allah itu. Maka kalau kita minta pada Allah, ya minta dan kita yakin bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang kita minta dalam doa, dalam sholat itu kan terbatas. Sementara dalam sholat itu kita doa sudah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya doa iftitah sudah ada, sampai kepada doa sujud, ruku, bahkan sampai ke tahiyat.
Sementara doa-doa yang secara bebas ingin kita panjatkan kapan kepada Allah minta sesuatu, berarti kita panjatkan di luar sholat. Meskipun di dalam sholat boleh saja kita panjatkan tertentu. Tapi nggak mungkin kita panjatkan semuanya karena begitu banyak permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya maka kita mengingat Allah selalu dalam kondisi apa saja dalam doa-doa kita. Bahkan Rasul juga mengajarkan pada kita, ternyata dalam semua aktivitas itu Islam mengajarkan doa. Betul. Dan itu tidak kita temukan dalam agama lain manapun. Mau keluar rumah ada doa, masuk rumah ada doa, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, makan, minum. Berarti aktivitas kita mulai bangun tidur sampai mau tidur, bahkan dalam tidur sendiri itu bernilai ibadah karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW dengan doa-doa tadi. Jadi luar biasa, jadi ajaran Islam ini ternyata kaitannya dengan doa bukan hanya sekedar ritual saja, tapi sesungguhnya itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita dan harus kita hayati. Dan mendasari seluruh aktivitas kita. Orang yang ketika melakukan aktivitas itu secara murni dan sejatinya hanya untuk Allah, maka hidupnya itu bukan hanya tenang, tetapi hidupnya akan senantiasa merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat sebuah hadis yang menarik ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Ibnu Abbas. Dia mengatakan, ya gulam, u'allimuka kalimat, wahai gulam, saya ajarkan kepadamu kalimat, mau tidak? Waktu itu kan Ibnu Abbas masih kecil, dia masuk Islam itu. Apa kata Rasulullah waktu itu? Ikhfadillah yakhfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kemudian ikhfadillah tajidhu tujahak, engkau akan menemukan Allah juga di depanmu. Idasta'anta fasta'id billah, jika kau minta sesuatu minta pada Allah. Ada poin terakhir yang menarik, innal ummata lau ijtama'at ay yadurruka bi syai'in la yadurruka illa ayyaktuballahu illa an kataballahu lak, illa an kataballahu alaik. Kemudian innal wa in ajma'u ayyan fa'uka layan fa'uka illa layan fa'aka illa an kataballahu lak. Jadi sungguhnya umat tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu selama itu nggak ditulis oleh Allah untukmu. Dan seandainya umat juga berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, maka tidak akan itu bisa terjadi kalau tidak ditegaskan dan ditulis oleh Allah untukmu. Artinya memang ketika orang berdoa itu memasrahkan diri total kepada Allah, maka orang itu hidupnya akan tenang. Hidupnya tidak akan diliputi oleh satu penyesalan. Semua ada hikmahnya. Jadi intinya bahwa doa menjadi manifestasi keberimanan kita kepada Allah. Bahwa sandaran hidup kita tidak lain hanya Allah, maka ya berdoanya hanya kepada Allah. Nah, maka ini penting sekali pemirsa TVmu. Nah, kemudian Ustadz yang juga perlu kita ketahui ini, kalau berdoa apakah ada syarat-syaratnya? Nah, kemudian juga apakah juga kita perlu punya etika atau adab dalam berzikir berdoa. Nah, ini penting kita hanya sekedar saja berdoa itu terserah kita. Bagaimana, Ustaz? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menerima yang baik karena Allah itu baik, thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Jadi Allah itu baik dan tidak menerima kecuali kebaikan. Pernah seorang itu berdoa kepada Allah, dia minta ini minta itu, jawab Nabi waktu itu, bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya sementara dia tidak memenuhi panggilan Allah, yang ada di perutnya adalah yang haram, dia tidak meninggalkan yang diharamkan Allah. Maka tentu saja ada syarat dan ada berdoa agar doa kita diterima oleh Allah. Yang pertama, orang ketika berdoa syarat-syaratnya adalah beriman dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan kepadanya. Karena itulah maka jumhur ulama mengatakan orang yang berbuat maksiat tidak boleh dia berzikir dan berdoa. Masa mau maksiat nyuri terus bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh itu. Kenapa? Karena maksiat. Jadi yang boleh melakukan doa dan zikir kepada Allah adalah ketika berbuat baik, beriman dan memenuhi kewajiban. Yang kedua, berdoa itu harus langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu mengatakan di situ qarib.
uji budak watada idadaan. Jadi Allah itu dekat dan akan mengabulkan orang yang minta kepadanya. Jadi Allah itu dekat, nggak perlu kita minta perantara si A si B, perantara pada gunung. Orang-orang Arab itu menyembah kepada Allah, tetapi kalau ditanya kenapa engkau mengambil patung-patung itu, dia mengatakan nggak lain hanyalah sebagai perantara Zulfa. Dan itu yang disalahkan oleh Islam melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita berdoa kepada Allah masih menggunakan perantara, misalnya harus ke kuburan, harus ke batu besar, harus ke pohon, harus ke tempat-tempat lain yang dianggap lebih masyru', bahkan ke Mekah, ke tempat suci, ke makam Rasul, itu dianggap perantara, itu sudah menyalahi. Kenapa? Karena kita kepada Allah itu langsung tidak perlu perantara. Yang kedua harus memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah sebelum kita minta. Bahwa kalau kita minta sesuatu ya kita minta ampun dulu. Karena kalau kita minta kepada Allah masih bergelimang dengan dosa, mana mungkin Allah akan memberikan kita apa yang kita minta. Dan yang terakhir harus yakin doa yang diucapkan itu dikabulkan. Karena Allah akan mengabulkan. Nanti ada memang bagaimana cara Allah mengabulkan doa itu. Jadi harus yakin dalam diri kita. Jangan sampai kita mengatakan, ya Allah saya minta kepadamu, tapi betul nggak yang Kau berikan padaku. Lah kalau ini kan nggak yakin ini. Nah kalau nggak yakin bagaimana Allah memberikan? Kita aja nggak yakin misalnya itu. Dan masih ada satu lagi yang saya ungkapkan di awal tadi, berdoa harus diiringi dengan usaha. Kalau berdoa itu misalnya minta sesuatu yang kaitannya dengan dunia. Ya Allah minta anak saya soleh-solehah. Ya tetap harus ada usaha gimana cara mendidik anak kita. Betul. Bukan kita minta lalu diserahkan anaknya tidak jelas. Atau minta, ya Allah sudah 5 tahun saya jadi kontraktor, ngontrak-ngontrak terus, nggak pernah punya rumah. Saya minta rumah ya Allah misalnya ya. Ya maka kita minta rumah ya harus bekerja keras gimana bangun rumah. Bukan doa diam saja, nggak mungkin rumah turun dari langit misalnya. Ini yang terakhir ini memang ini adab syarat doa itu harus ada ikhtiar. Kemudian ada berdoa itu yang pertama mengangkat tangan. Ada kesalahan di antara umat Islam seakan-akan doa itu tidak mengangkat tangan, tetap mengangkat tangan. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, ya, di situ dikatakan inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi ayyarfa ilahi biyadaihi, ya fayaruddahuma sifron au qala ibatain. Jadi Allah itu merasa malu untuk menolak doa hambanya ketika dia ngangkat tangannya. Maka bahkan di dalam sebagian ulama dikatakan kalau minta satu yang baik itu tangannya menghadap ke sini. Tapi kalau menolak balak tangannya menghadap ke sini. Tetapi saya sampai saat ini belum menemukan hadis yang harus menghadap ke bawah. Tapi kalau minta pada Allah yang baik memang seperti ini. Adapun hadis Umar atau lupa saya siapa yang menyatakan bahwa bahwa Nabi itu tidak mengangkat tangannya kecuali ketika berdoa minta hujan istisqa itu dipahami oleh Tarjih Muhammadiyah adalah mengangkat tangan dengan tinggi atau al-mubalaghah ala raf, berlebihan. Jadi ketika kita minta pada Allah selain istisqa biasa saja minta tangan seperti ini. Jangan sampai diam saja. Seperti ini mustahabah di antara ulama. Tetapi kalau khusus istiqomah memang Nabi itu sampai kelihatan ketiaknya ketika minta sholat, minta hujan. Itulah. Terima kasih Ustadz. Ini pemirsa TVmu yang berbahagia, masih panas kita diskusinya, masih banyak hal yang bisa kita kaji, tapi kita akan break kita akan kembali setelah break yang satu ini.
Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di kajian Tarjih Menjawab bersama Ustadz Ghafar Ismail. Kali ini kita masih membahas tentang tuntunan zikir dan doa. Ini tadi sudah sangat menarik dan pembahasan kita sangat hangat, Ustadz, kaitannya dengan zikir dan doa, tentang adab-adab dan syarat-syarat tadi berdoa. Nah, mungkin ini perlu kita tadi juga perlu disampaikan kaitannya dengan adab berdoa tadi, kaitannya dengan tawasul, Ustadz. Mungkin nanti bisa ditambah yang lain, bahwa tadi Ustadz sampaikan tidak boleh kita ada perantara, Ustadz. Ya. Jadi berdoa, padahal kan kita sebenarnya misalnya banyak ya di antara kita minta doa kepada orang tua misalnya, minta doa kepada mbah, kepada kakak, adik, kepada anak dan lain sebagainya. Bahkan, nah ini apakah juga yang bukan itu yang dimaksud dengan perantara? Gitu. Oke, dalam doa ini ada 3 yang dibolehkan tawasul sebenarnya. Yang pertama adalah kita bertawasul kepada nama-nama Allah. Jadi bertawasul itu berperantara kepada nama Allah. Misalnya sebelum kita minta, maka kita katakan ya Allah, ya, dengan namamu yang maha agung, yang Rahman dan Rahim, dengan yang maha kuasa atas segala sesuatu, Engkau yang memberi dan Engkau juga yang mengijabahi. Baru kita minta, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Sami, dan seterusnya. Ada 99 nama yang bisa kita pakai. Itu tawasul kita adalah kepada nama Allah yang maha agung, itu boleh. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tawasul kepada amal soleh kita juga boleh. Sebelum kita berdoa, kita katakan pada ya Allah, dulu saya sudah melakukan yang terbaik untuk orang tua saya ya Allah, dan hanya Engkau yang saya minta ridhomu. Waktu itu saya nggak mengharapkan apapun dari orang tua saya kecuali ridhomu, karena Engkau perintah saya melakukan yang terbaik untuk orang tua saya. Karena itu tolonglah lunasi hutang-hutang saya ya Allah, misalnya itu ya. Karena kita sudah beramal soleh kepada orang lain, itu boleh kita sebut. Atau yang lainnya. Ini contohkan oleh Rasulullah ketika cerita mengenai 3 orang yang masuk ke dalam gua dan tidak bisa keluar ini orang ini. Nah, di gua itu dia dikatakan kalau amal soleh itu bisa membuat dijadikan tawasul untuk minta kepada Allah. Maka yang pertama menyebut kebaikannya,
dengan orang tuanya. Yang kedua menyebut kebaikannya dia meninggalkan berbuat mungkar dan maksiat karena dia mencintai seorang wanita, dia tinggalkan gara-gara takut kepada Allah misalnya. Yang ketiga adalah bagaimana dia amanah harta pembantunya dia tetap simpan sampai diminta kembali. Dan dengan tawasul amal soleh yang dilakukan bertiga itulah mereka keluar dari gua. Dan yang ketiga adalah kita bertawasul minta doa kepada orang lain boleh, tapi masih hidup, bukan orang mati. Misalnya kita minta tolong doakan saya ya, pada siapa saja boleh kita minta. Tapi sebaiknya kita minta kepada orang yang soleh, yang beriman ya. Masa kita minta kepada penjahat tolong doakan saya, nanti nggak sampai doanya. Jadi yang masih hidup Ustaz ya? Masih hidup. Karena selama ini kan kuburan. Masyarakat justru ada yang di kuburan. Minta ya doa, minta didoakan mungkin atau mendapatkan syafaatnya orang-orang soleh yang sudah meninggal begitu. Nah ini kan. Jadi sebenarnya ziarah kuburan boleh saja, tapi di sana kita malah mendoakan orang yang ada di kubur itu dan kita mengingat mati ya. Bukan kita minta kepada mereka yang ada di kubur karena sudah meninggal. Kemudian berikutnya tadi belum selesai, Ustadz, ada 3 lagi selain adab mengangkat tangan. Kemudian memulai doa itu harus dengan tahmid dan sholawat. Jadi jangan kita tergesa-gesa minta kepada Allah tanpa tahmid. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan bersolat pada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dikatakan Innallah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, berdoa itu harus dengan tadarru, dengan pelan dan berharap-harap cemas, wa khufyah. Dalam Al-Quran dikatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Seakan-akan ayat ini mengisyaratkan al-mu'tadin itu orang yang tidak mau tadarru dan khufyah. Jadi orang yang berdoa dengan keras menganggap bahwa Allah itu sebenarnya tidak dekat dengan dia. Padahal Allah itu dekat, min hablil warid. Dekat sekali Allah dengan kita. Dan yang keempat adalah berdoa, menutup doa itu dengan hamdalah. Memang ada hadis yang mengatakan ketika orang berdoa itu selain hamdalah itu lalu tangannya ditaruh, diraupkan di atas mukanya. Itu memang ada hadis dari Umar bin Khattab. Dan hadis itu juga sebagian ulama membolehkan. Tapi di Majelis Tarjih sepertinya itu hanya kebiasaan saja. Tapi yang penting adalah menutup doa dengan tahmid, dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian doa yang tadarruan tadi itu memang bisa jadi untuk belajar kita kadang doa bersama-sama ya. Gimana itu memang perlu dalam di Muhammadiyah kadang-kadang di bagian mempersoalkan itu. Jadi di sekolahan misalnya kita doa bersama-sama bareng-bareng. Nah itu gimana nih Ustaz? Untuk pendidikan itu sangat bagus. Saya khawatir nanti umat Islam tidak bisa berdoa karena nggak pernah diajarkan. Nah, kalau sekolahan tidak mengajarkan, kemudian imamnya diam terus, apa yang baca imam nggak tahu makmumnya. Maka perlu memang sekali-kali bahkan mungkin dibiasakan di sekolahan sebagai pendidikan boleh. Sebagai pendidikan. Tetapi nanti di masyarakat khawatir seakan-akan itu wajib, harus bersama-sama. Kalau nggak bersama tidak sah, lah itu yang jadi masalah, maka tidak perlu. Tapi di masyarakat pun kalau memang untuk mengajarkan orang-orang tua ya silakan sajalah. Tapi sebagai wujud pembelajaran dari doa itu. Kalau yang juga terkait dengan yang ada di masyarakat, jadi ada istilah istighosah. Nah itu gimana itu? Ya, istighosah itu adalah sama dengan isti'anah atau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita mengadakan minta ampun, doa kepada Allah, baik dalam bentuk yang bermacam-macam. Hanya kemudian ketika bentuk-bentuk itu menjadi kultur, ya, menjadi kebiasaan dan kebiasaan diyakini bahwa itu haruslah itu yang tidak boleh. Tetapi budaya kita berislam itu memang tetap harus ada ya. Pendekatannya memang bukan bayani kalau ini. Istighosah itu dibolehkan dengan pendekatan istihsan. Di dalam tarjih kan ada 3 ya, bayani, taklili atau qiyasi dan istihsan. Lah istihsan itu ada nggak kebaikan?
kita harus lihat istighosah itu ada nggak sesuatu yang kemudian melanggar syariah. Kalau ada yang kita hilangkan melanggarnya, budaya tetap kita ambil nggak apa-apa karena ada kebaikan di sana. Mengumpulkan jamaah, kemudian diberikan peringatan, pengajian, di situ ada doa bersama, itu sah-sah saja. Yang tidak boleh mungkin di dalamnya ketika kita di situ ada bukan istighosah namanya ya, di situ ada mengirimkan pahala misalnya. Memang itu terjadi ikhtilaf di antara ulama, tetapi di dalam keyakinan Muhammadiyah maka pengiriman pahala itu tidak ada. Itu yang mungkin dihindari dalam istighosah. Selanjutnya Ustadz, kaitannya dengan jadi waktu-waktu yang mustajabah doa. Nah ini penting supaya kita kan ya memang yang namanya doa zikir kan pun kita bisa laksanakan, tapi mungkin dalam Islam ada waktu-waktu mustajabah. Kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita. Yang tidak dibolehkan hanyalah ketika kita masuk kamar mandi. Yang terhormat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dan zikir ini adalah bagian dari aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu separuhnya dari doa dan zikir adalah ikhtiar. Karena ikhtiar kita beraktivitas, beramal itu juga ibadah kepada Allah. Karena itulah maka dalam hidup ini marilah kita penuhi doa kita ini dengan ikhtiar, ikhtiar kita ini dengan doa. Doa dan ikhtiar ini tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi dari mata uang. Seseorang yang hanya mengandalkan doa saja maka tidak akan diberikan oleh Allah seperti yang diinginkannya kalau itu terkait dengan dunia yang nyata. Karena Allah menyatakan innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi orang kalau hanya ikhtiar saja tidak ada doa, maka hidupnya akan gersang dan dia akan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman akan cepat frustasi, ya, sakit hati dan lain-lainnya. Karena itulah maka hadirin sekalian dan para pemirsa, kita harus senantiasa mendudukkan doa dan ikhtiar ini secara bersama-sama agar hidup kita ini tentram, hidup kita nyaman dan diberkati mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Ustaz Ikron. Ya, terima kasih Ustaz Ghaffar atas pemaparan kaitannya dengan doa dan zikir menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demikianlah kajian kita pada kali ini. Tentu mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kali ini benar-benar menjadi pemahaman kita, juga ilmu, tambahan ilmu, tapi juga yang lebih penting dari itu kita praktekkan, kita manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tadi yang menjadi ciri dari orang muslim adalah usaha, ikhtiar, dan berdoa. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خليني حدك واحميني ياللي من العمر اغلى عجناح الهوى لاقيني وشوف سنيني عم تحلى لما تقلي انسى وجودي ودقة قلبي هي خدودي حياتي بهواك موعودي وحداني يا وحداني ورجوعك حررني. أهلا وسهلا بالعزيز